Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pemeriksaan karakteristik urin dan pemeriksaan karakteristik fekal. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pemeriksaan karakteristik urin. Pemeriksaan karakteristik urin adalah suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan atau indikasi penyakit tertentu yang didasarkan pada pemeriksaan hasil urin. Pemeriksaan karakteristik urin ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada pemeriksaan secara makroskopis. Yang kedua, ada pemeriksaan secara mikroskopis. Kali ini kita akan bahas mengenai pemeriksaan karakteristik urin secara makroskopis. Pemeriksaan secara makroskopis adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan langsung menggunakan mata tanpa menggunakan penambahan zat kimia di dalamnya. Menurut teori ganda Subroto tahun 2013, menyebutkan bahwa pemeriksaan karakteristik urin ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan atau infeksi pada saluran perkemihan. Nah, untuk mendeteksi adanya kelainan tersebut, perlu ditinjau dari 4 faktor utama dalam pemeriksaan ini. Yang pertama, mengenai warna urin. Yang kedua, mengenai bau urin. Yang ketiga, mengenai kejernihan urin. Dan yang terakhir, mengenai berat jenis urin. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan karakteristik urin ini secara makroskopis, yakni produksi jumlah urin dalam 24 jam. Yang kedua, adanya mikroorganisme di dalam urin. Dan yang terakhir, adanya darah yang bercampur di dalam urin. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi awal mengenai adanya gangguan seperti pendarahan glomerulus, penyakit hati, gangguan metabolisme, dan infeksi pada saluran perkemihan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai warna urin. Warna urin berhubungan dengan derasnya diuresis. Semakin besar diuresis, warna urin akan semakin muda, dan warna normal urin berkisar antara kuning muda hingga kuning tua. Banyak faktor yang mempengaruhi warna urin, diantaranya yakni fungsi metabolisme, aktivitas fisik, dan juga bahan yang dikonsumsi oleh pasien, serta kondisi patologis dari pasien. Selanjutnya adalah bau urin. Bau urin secara normal yang khas disebabkan oleh asam organik yang mudah menguap. Urin tanpa bau dapat dijumpai pada nekrosis tubula, sedangkan bau pada urin disebabkan oleh adanya patologi atau masalah pengelolaan pada spesimen urin. Bau busuk dapat dijumpai pada infeksi saluran perkemihan, sedangkan bau seperti bau buahan dapat dijumpai pada ketonuria. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kejernihan. Kejernihan adalah istilah umum yang mengacu pada transparasi atau kekeruhan dari spesimen urin. Kejernihan ditentukan secara visual seperti yang digunakan untuk pengamatan warna urin. Warna dan kejernihan urin ini ditentukan pada waktu yang sama. Istilah umum yang digunakan untuk melaporkan kejernihan meliputi jernih, agak keruh, keruh, dan sangat keruh atau putih susu. Kekeruhan pada umumnya disebabkan oleh bakteri, eritrosit leukosit, cairan getah bening, lipid, ragi, atau kristal. Yang terakhir adalah berat jenis urin. Berat jenis urin memberikan kesan tentang kepekatan urin. Urin pekat dengan berat jenis lebih dari 1,035 mengindikasikan kemungkinan adanya glukosuria atau glukosa dalam urin. Batas berat jenis normal pada urin berkisar antara 1,002 hingga 1,035. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pemeriksaan secara makroskopis pada urin, di sini saya menyediakan 3 sampel urin yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu ada sampel A, sampel B, dan sampel C. Marilah kita analisis pada setiap masing-masing sampel. Yang pertama, kita akan menuju kepada sampel A. Berdasarkan warnanya, sampel A memiliki warna kuning yang jernih. Selain itu, di sini juga terdapat keterangan bahwa sampel A memiliki bau urin yang khas dan ringan, sehingga sampel A berpotensi digolongkan menjadi sampel urin yang normal. Selanjutnya pada sampel B. Sampel B ini memiliki perbedaan warna daripada sampel A sebelumnya. Sampel B memiliki warna yang lebih gelap serta memiliki kekeruhan di dalamnya. Pada sampel B ini juga terdapat keterangan bahwasanya sampel B memiliki bau khas yang seperti aroma manis atau seperti buah-buahan, sehingga sampel B ini berpotensi digolongkan menjadi sampel urin yang abnormal. Yang terakhir adalah sampel C. Pada sampel C ini memiliki perbedaan yang signifikan daripada sampel A dan sampel B sebelumnya. Pada sampel C ditemukan adanya gumpalan darah yang bercampur dalam urin, serta memiliki keterangan bau yang amis. Hal ini menandakan adanya risiko infeksi pada saluran perkemihan, sehingga sampel C dapat digolongkan sebagai sampel urin yang abnormal. Dari ketiga sampel, ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sampel A merupakan contoh sampel urin yang normal,
Sedangkan pada sampel B dan C merupakan contoh sampel urin yang abnormal, di mana pada sampel B merupakan contoh dari sampel urin yang banyak ditemukan pada penderita diabetes karena memiliki bau yang khas seperti bau manis. Sedangkan pada sampel C banyak ditemukan kepada para penderita hematuria atau kencing darah. Untuk menguji kebenaran bahwa sampel A adalah sampel urin yang normal, terdapat satu lagi pemeriksaan yang harus kita lakukan, yakni melalui pemeriksaan berat jenis urin yang akan kita sampaikan pada video berikut ini. Nah, setelah dilakukan praktikum seperti tadi, kita mendapatkan beberapa data yang akan kita gunakan untuk menghitung berat jenis urin. Yang pertama, kita mendapatkan data yaitu volume sampel urin sebanyak 50 cc. Yang kedua, air penambahnya yaitu Aquades sebanyak 25 cc. Dan yang ketiga, berat jenis campuran yaitu 1,08. Setelah mendapatkan data tersebut, kita masukkan kepada 3 rumus yang tertera. Yang pertama, untuk menghitung berat campuran didapatkan dari hasil perkalian berat jenis campuran dikalikan volume campuran, yakni 1,08 dikali 75 dari hasil 50 cc ditambahkan 25 cc, sehingga didapatkan hasil 75,600. Selanjutnya, untuk menghitung berat urin, berat campuran harus dikurangi dengan berat air penambahnya, yaitu 75,600 dikurangi 25,000, sehingga didapatkan hasil sebesar 50,600. Langkah terakhir untuk menentukan berat jenis urin yaitu dengan cara membagi antara berat urin dengan volume urin yang ada. Jadi 50,600 dibagi dengan 50,00 hasilnya didapatkan 1,012. Sehingga ketika kita bandingkan dengan hasil normal berat jenis urin, 1,012 merupakan berat jenis urin yang normal. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pemeriksaan karakteristik fekal yang akan disampaikan oleh partner saya.